Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Farhan Bahtiar. Saya di sini sebagai mahasiswa dari jurusan KPI. Apa itu KPI? Komunikasi Penyiaran Islam, yang berada di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, dan sekarang alhamdulillah sudah berkuliah di semester 7. Di sini saya akan sedikit menanyakan kepada kawan-kawan, ini kan sudah hampir memasuki era pemilu atau pemilihan umum nih. Dalam istilahnya apa ya yang lainnya? Mungkin ada yang menyebutnya pilpres dan sebagainya. Karena ya memang jangka waktu pemilihan pergantian presiden itu adalah 5 tahun, dan setelah itu akan diganti kembali seperti itu ya. Nah, di antara kawan-kawan sekalian pasti banyak yang tanda kutip golput. Kenapa sih? Ketika saya bertanya-tanya kepada teman-teman saya yang lain juga, ada tidak hanya satu dua orang, tapi banyak sekali yang dia memilih untuk golput atau tidak memilih calon presidennya sama sekali yang ada di daftar pilihan tersebut. Alasannya bervariasi. Alasannya itu ada yang tidak ingin mendukung pemerintahan yang togut, yang tidak mengikuti ala Rasulullah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya memilih presiden ini bakalan sama aja kok, ancur-ancur aja, mending nggak usah milih sama sekali. Nah, di sini saya ingin mengajak kepada kawan-kawan sekalian yang berpikiran seperti itu. Gini, di sini saya sebagai mahasiswa tentu saya sangat mencintai eh, Republik Indonesia ini. Ingin Indonesia ini bergerak ke arah yang lebih baik, maju, tidak stuck di situ-situ saja atau bahkan nauzubillah menurun menjadi lebih buruk. Nah, otomatis kita ingin apa ya, bersama-sama berlomba-lomba untuk bagaimana caranya memajukan Indonesia ini. Saya yakin teman-teman yang memilih golput tadi pun dengan alasannya yang berbagai macam itu tentu apa ya, ingin juga Indonesia ini menjadi lebih maju. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita ubah yaitu pola pikirnya. Jadi, begini, kalau misalkan teman-teman berpikir Indonesia ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan togut, sehingga tidak mau mendukung sistem pemerintahan ini dan tidak mau memilih. Nah, kalau misalkan berkaca dengan sistem pemerintahan Rasul, yang saya pelajari adalah Rasulullah sendiri itu sangat mentoleransi sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Apa contohnya? Kita kembali ketika zaman Rasulullah berdakwah menyebarkan ajaran Islam di awal-awal masanya. Beliau mengirim surat kepada raja-raja yang saat itu berkuasa. Ada Raja Nasrani, Raja Habasyah, ada Raja Romawi dan sebagainya. Ada Raja Persia juga. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada mereka dan apa yang Rasulullah inginkan kepada mereka untuk mengikuti Rasulullah, itu hanya bertakwa kepada Allah dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Beliau tidak menyuruh untuk mengganti sistem kepemimpinannya. Beliau hanya menyuruh kepada pemimpin-pemimpin ini untuk bertakwa kepada Allah. Ketika pemimpin sudah bertakwa kepada Allah, otomatis bawahan-bawahan yang lain pun akan mengikuti. Tidak peduli sistemnya seperti apapun, kalau pemimpinnya beriman, otomatis insya Allah apa yang mengikutinya pun akan sesuai dengan petunjuk yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Seperti itu. Itu logika yang pertama dari statement-statement yang tadi, yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang Indonesia anut ini tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah bawa, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada dakwahnya Rasulullah yang seperti itu, ketika
kita apa ya, menjadikan pemimpin kita ini benar-benar kita pilih pemimpin yang benar-benar bisa untuk sesuai dengan apa yang Rasulullah bawa. Maka otomatis sistemnya pun akan mengikuti, atau otomatis apa ya, ke bawahnya pun akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun akan sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah. Itu logika yang pertama. Kemudian logika yang kedua tadi yang yang kita tahu tadi berkaitan dengan memilih pemimpin sama aja bakalan bobrok-bobrok juga gitu kan. Kita tidak bisa meramalkan masa depan. Siapa yang bakal tahu kalau ketika kita memilih beliau kedepannya akan terjamin keimanannya seperti itu. Tentu tidak ada, karena hanya Rasulullah sendiri yang bisa dikatakan maksum seperti itu ya, terbebas dari segala macam tipu muslihat, segala macam godaan, dosa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, yang bisa kita maksimalkan dari statement ini adalah kita memilih pemimpin yang paling baik di antara yang lain. Entah itu kedepannya bakalan seperti apa, yang penting kita sudah berikhtiar untuk memilih pemimpin yang menurut kita lebih baik. Coba bayangkan apabila kita tetap misalkan pemilu nanti tetap dilaksanakan, kemudian kita tidak kita tidak memilih, kita meninggalkan surat suara yang benar-benar menjadi hak kita, seperti itu kita biarkan kosong. Kemudian nanti surat suara yang kosong tersebut yang tidak kita pakai akan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak berkuasa yang punya kepentingan di dalamnya. Nah, dengan kepentingan tersebut, bayangkan jika yang menjadi akhirnya presiden yang menjadi presiden ternyata gak jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan lebih bobrok daripada yang sebelumnya. Apakah menurut kalian kita tidak ada andil di dalamnya ketika presiden tersebut yang terpilih? Justru menurut saya malah penyebabnya yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itulah pemimpin Indonesia yang bobrok bisa terpilih. Makanya jangan mari kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Mari kita datang ke TPS, cukup pilih pemimpin yang menurut kita lebih baik dari segi keimanannya daripada calon pemimpin yang lainnya. Itu meskipun entah nanti kedepannya beliau bisa tergoda dan sebagainya, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar memilih calon pemimpin yang lebih baik dalam segi keislamannya menurut pandangan kita ini. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita jangan sia-siakan hak pilih kita. Kita datang ke TPS cukup 1 menit aja. Kita datang ke TPS, coblos, gunakan hak pilih kita agar tidak menjadi hal-hal yang berpotensi buruk seperti itu. Setidaknya kita mencegah satu mudorot. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi harapannya sekali lagi mari kita sama-sama ke TPS, jangan sampai kepemimpinan kita 5 tahun ke depan itu justru akan menambah beban kita. Karena kalau misalkan kita berkaca dari data, sekali lagi ya, ini data, saya sampaikan data menurut dari harian CNBC itu menyampaikan sebuah data bahwasanya negara kita ini sejak pertama kali dipimpin oleh pemimpin kita yang sekarang, saya tidak menyebutkan, tapi pemimpin kita yang sekarang, menurut data dari CNBC,
utang kita itu, rasio utang kita bertambah 3 kali lipat, kurang lebih 3 kali lipat, sehingga satu individu kita itu menanggung beban 28 juta. Bayangkan seorang bayi yang nantinya baru lahir akan langsung dikenakan hutang itu 28 juta. Padahal si bayi ini belum berbuat apa-apa, belum belum ngapa-ngapain lah istilahnya. Apalagi kita, coba mau nggak kita disuruh bayar tiba-tiba gitu kan, utang 28 juta padahal kita nggak melakukan apa-apa? Tentunya kita nggak mau. Maka dari itu, itulah pentingnya memilih seorang pemimpin yang berpotensi, yang istilahnya dalam istilah kata lebih baik daripada yang lain. Jadi sekali lagi saya mengajak ke teman-teman, mari kita sama-sama datang ke TPS. Cukup 1 menit di TPS bisa mengubah istilahnya 5 tahun ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila dalam penyampaian kata saya banyak kurangnya atau ada yang salah, saya mohon maaf. Setidaknya mari kita sama-sama berusaha menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.